Kemana nggak kalian habis sini? Enggak ada sih ya. Nggak ada. Ke lapangan Pak. Ayo, kita bahas ke dosen dulu, kita dikasih dosen. Iya. Oh, iya. Yuk. Pas kalian lagi belajar pinter ala-ala Capek sekali kak, pusing kepalaku. Bagaimana dia? Iya Ayo pergi dulu situ tuh. Capek kurasa. capek sekali kalau kuliah. Iya. Weh, kalian sudah baca kayak tugas PPKN tuh? Panjangnya judulnya, sampai ku lupa malah judulnya. Konsep, tujuan, fungsi pendidikan kewarganegaraan deh si Usril yang ngajar tadi Pak Farid tuh. Gue nggak mengerti kau ya apa yang dijelaskan Pak Farid tadi yang tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Cepat sekali dijelaskan. Saya juga udah tahu, sama juga. Apa intinya itu? Jadi tuh tujuannya PKN itu bukan sekedar mengetahui tentang hak tak sebagai warga negara, tapi najarkan juga tanggung jawab tak, sama najarkan juga hidup sebagai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Oh, jadi PKN ini bukan cuma ngajar kita tentang teori ya, tapi bagaimana biar kita jadi warga negara yang baik. Misalnya jadi masyarakat yang baik itu. Cocok itu Sril, misalnya tuh belajar kita tentang nilai-nilai Pancasila, toleransi, sama cara tahu untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. I see, mengerti kak. Tapi apa tujuan spesifiknya weh? Masa cuma jadi warga negara baik sih? Ya enggak lah, PKN tuh ngajarin itu lebih luas. Misalnya PKN tuh ngajarin tentang bidang politik, hukum, sosial. Contohnya deh kalau misalnya di bidang politik, kita diajak untuk turun di bidang politik dengan cara mengikuti pemilu. Atau misalnya kita juga diajari buat mengapa sih penting untuk menjaga hak asasi manusia. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita nggak cuma tahu tentang teori, tapi kita juga bisa ngambil peran aktif di masyarakat. Ya betul itu Ra, apalagi tuh kalau ada berita, jangan kau terima secara mentah-mentah. Harus kamu tahu itu berita betul-betul ada atau ini sekedar berita bohongan, kayak hoax tuh. Nah itu nih contoh dari penerapan dari PKN. Oh, saya suka banget sih yang tentang keberagaman Indonesia itu kan memang penting. Apalagi sekarang tuh kayak banyak kayak cekcok atau kayak banyak yang bertengkar, apalagi soal pernikahan. Wah, jadi PKN itu nggak cuma ngajarin kita buat menjadi warga negara yang baik, tapi ngajarin kita juga buat menjadi warga negara yang memiliki pemikiran yang kritis. Ya betul itu Ra, apalagi gitu kalau ada berita, jangan kau terima secara mentah-mentah. Harus kau dulu cari Ki, apa itu berita benar-benar betul ada atau hanya berita bohong atau hoax. Nah itu nih contoh penerapan dari PKN. Oke, mengerti mak. Sekarang saya tahu kenapa PKN itu penting. Kukira tuh PKN itu kayak cuma mata kuliah tuh pelajaran yang kayak biasa sih. Karena kan sudah dipelajari dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah tuh. Ya. Kukira tuh mata kuliah biasa sih, ternyata sangat penting ya. Oh, saya tahu pentingnya PKN. Sama sih. Pertama aku kira kan ini tuh kayak mata pelajaran. Terserah sih mau kayak mana, asal dapat nilai ya. Soalnya diajari juga dari SD, SMP, SMK sampai sekarang pun masih ada. Tapi sama aja masih jaga kejar nilai sampai sekarang. Tapi ternyata setelah didalami ya, ternyata PPKN itu juga mengajari biar kita tuh menjadi masyarakat yang baik serta bisa memberikan kontribusi yang nyata juga untuk negara. Betul. Guys, saya jadi punya gambaran bagaimana saya kerja tugasku nanti. Diskusi kayak begini tuh lebih enak daripada diskusi sendiri. Sama-sama nih Ra, tapi kalau misalnya ada salah maafkan karena masih belajar jadi juga. Menurutku memang sih kalau diskusi kayak begini lebih enak karena kayak bisa kita memahami dengan bahasa tak sendiri begitu ya. Sudah selesai tuh diskusinya. Lapar gue, belum makan. Ya sudah lah Co, lapar lah Co, ayo pergi mau sudah selesai mau sudah diskusi nih. Oke, ayo. Guys.
Judul ini kami ambil agar masyarakat dan teman-teman sekalian paham akan pendidikan kewarganegaraan dan tidak hanya mengetahui tentang PPKN secara singkat saja. Karena PPKN itu memiliki peran yang sangat penting buat kita pahami sebagai warga negara. Lewat video pendek inilah kita menjelaskan bahwa pendidikan yang kita pelajari sedari SD sampai sekarang bukanlah sekedar hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bagaimana cara berpartisipasi, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, memiliki pemikiran yang kritis, mengetahui tujuan undang-undang dan sebagainya sebagai bangsa dan bernegara di Indonesia. Kami ingin menjelaskan lebih dalam karena kami rasa pendidikan kewarganegaraan adalah wawasan yang sangat penting, yakni memahami toleransi, pentingnya rasa cinta tanah air, dan bagaimana cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Konsep, tujuan, dan fungsi itu sangat banyak. Jadi kami ingin kita semua tidak hanya tahu, tapi benar-benar mengerti kenapa kita harus mempelajari pendidikan